Halo, ketemu lagi dengan Pak Widya dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas kajian ilmu sejarah. Ada 4 yang kita akan bahas. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Yang pertama kita bahas sejarah sebagai ilmu. Nah, sejarah sebagai ilmu berkembang sekitar abad ke-19. Sebagai cabang ilmu pengetahuan, sejarah dibahas dan dibuktikan secara keilmuan dan alamiah melalui metode ilmiah. Adapun sejarah sebagai ilmu adalah suatu susunan pengetahuan mengenai peristiwa dan cerita yang terjadi di dalam manusia pada masa lampau, yang disusun secara sistematis, metodis, berdasarkan asas-asas, prosedur dan metode, serta teknik ilmiah yang diakui oleh para pakar sejarah. Nah, barangkali anak-anak tahu arti kata sejarah itu sendiri? Baik. Nah, membicarakan sejarah, kita harus tahu dulu ya pengertian dari sejarah tersebut. Secara etimologi, kata sejarah dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu ini mengambil dari kata Arab, yaitu syajaratun, yang artinya pohon. Nah, lazimnya sebuah pohon mempunyai akar, batang, cabang, dan ranting yang tumbuh dan berkembang secara terus-menerus. Nah, hal tersebut digunakan untuk menggambarkan keberadaan manusia di dunia ini yang juga sama, berkembang semakin lama semakin banyak. Barangkali akarnya bertambah, cabangnya bertambah, maupun rantingnya juga bertambah. Nah, demikianlah asal kata sejarah. Kemudian, padanan kata sejarah berasal dari bahasa Inggris, yaitu history, artinya ilmu yang menelaah hal ihwal manusia dalam urutan kronologis. Kemudian dalam bahasa Jerman, Geschichte artinya memiliki arti sesuatu yang telah terjadi. Dan dalam bahasa Belanda, Geschiedenis artinya sesuatu yang telah terjadi. Nah, itu beberapa padanan kata dari kata sejarah dari bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah kita mengetahui dari asal-usul kata sejarah, sekarang kita lanjut pengertian sejarah dari para ahli. Nah, di sini ada beberapa yang Bapak akan sampaikan. Yang pertama dari Herodotus, di mana menurut Herodotus sejarah bergerak dengan berputar seperti lingkaran yang menceritakan perputaran peristiwa atau kejadian dari seorang tokoh, masyarakat, atau peradaban. Kemudian ada dari tokoh Sartono Kartodirjo, dia mengatakan sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang tidak dapat terulang kembali, terangkai menjadi satu kesatuan fakta-fakta yang saling berkaitan dan berpengaruh besar terhadap kehidupan. Kemudian ada dari Muhammad Yamin, dia mengatakan sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa yang nyata dan dapat dibuktikan. Kemudian ada Carr mengatakan sejarah adalah dialog yang tidak pernah selesai antara masa sekarang dengan masa lampau.
di mana proses interaksi yang berkesinambungan antara sejarawan dan fakta-fakta yang dimilikinya. Nah, berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli tadi, dapat disimpulkan bahwa sejarah itu adalah yang pertama, ilmu yang mempelajari peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Kedua, cerita atau kisah atau catatan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan atau sumber sejarah. Yang ketiga, peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau dan membawa perubahan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, demikian disimpulkan dari beberapa pengertian sejarah dari para ahli tersebut. Jadi intinya di sana ada 3 poin pokok. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, cerita atau kisah. Yang ketiga, peristiwa. Baik. Kita lanjutkan. Nah, setelah kita mengetahui asal-usul kata sejarah dan definisi sejarah dari para ahli, kita lanjut ke ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Nah, terkait dengan sejarah sebagai ilmu, memiliki beberapa ciri. Yang pertama, empiris. Nah, di sini maksudnya berdasarkan pengalaman. Sejarah diperoleh melalui pengalaman, penemuan, pengamatan yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta sejarah yang ada. 2. Memiliki teori. Nah, teori merupakan kaidah untuk memandu sejarawan dalam penelitian dan menyusun bahan-bahan yang diperolehnya dari analisis sumber dan juga dalam mengevaluasi temuannya. Jadi, tanpa adanya teori, tidak ada ilmu pengetahuan. Yang ada hanyalah kumpulan data, bukti, bahkan dongeng. Ketiga, sejarah memiliki objek. Nah, objek ilmu sejarah sendiri adalah kejadian di masa lampau. Contoh, jika objeknya kerajaan Mataram, yang akan diteliti adalah fakta-fakta dan benda-benda peninggalan dari kerajaan Mataram. Kemudian yang keempat, memiliki generalisasi. Nah, generalisasi atau kesimpulan sejarah berbeda dengan ilmu lainnya. Kalau kesimpulan sejarah bersifat ideografis atau unik, sedangkan kalau kesimpulan ilmu yang lain bersifat nomotetis, yang kebenarannya berlaku secara umum. Kemudian, ciri berikutnya memiliki metode. Metode merupakan suatu cara untuk bertindak menurut aturan tertentu. Tanpa metode, suatu pengetahuan mengenai apapun tidak dapat dikategorikan ke dalam ilmu. Nah, terkait dengan hal tersebut, metode sejarah ada heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Nanti lebih detailnya kita akan bahas mengenai metode sejarah ini pada materi berikutnya. Baik, tadi sudah kita bahas mengenai ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Sekarang kita lanjut manfaat sejarah sebagai ilmu. Nah, terkait dengan manfaat sejarah sebagai ilmu ini, ada 2, ada manfaat intrinsik dan manfaat ekstrinsik. Yang pertama, manfaat sejarah sebagai intrinsik. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Yang kedua, sejarah sebagai pernyataan pendapat. Yang ketiga, sejarah sebagai profesi. Baik, berikutnya yang kedua, manfaat sejarah secara ekstrinsik. Yang pertama,
sejarah sebagai pendidikan moral. 2. Sejarah sebagai pendidikan penalaran. Yang ketiga, sejarah sebagai pendidikan politik. 4. Sejarah sebagai pendidikan perubahan. 5. Sejarah sebagai pendidikan masa depan. Kemudian, sejarah sebagai pendidikan keindahan. Dan terakhir, sejarah sebagai ilmu bantu. Nah, itu manfaat dari sejarah secara intrinsik maupun ekstrinsik. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan fungsi sejarah sebagai ilmu. Nah, terkait dengan fungsi sejarah sebagai ilmu ini, ada 3 yang penting anak-anak pahami. Yang pertama, fungsi rekreatif. Nah, terkait dengan fungsi rekreatif ini, sejarah dapat dijadikan sarana rekreasi ke masa lampau. Contohnya, ketika kita liburan misalnya, nah, anak-anak Bapak berkunjung ke Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan candi-candi yang lainnya. Nah, dari berkunjung ke candi-candi tersebut, anak-anak bisa mengetahui bagaimana peninggalan-peninggalan dari sebuah kerajaan. Yang mana sudah barang tentu menceritakan, nah nanti misalnya dengan berkunjung ke Candi Prambanan, anak-anak di sana bisa melihat relief-relief yang ada. Nah, nanti dari sana anak-anak selain berwisata, anak-anak juga belajar sejarah. Bagaimana proses dari pembangunan Candi Borobudur tersebut. Nah, pada kerajaan siapa dibangun, dan relief-relief apa saja yang terdapat pada Candi Borobudur tersebut. Nah, jadi dengan belajar sejarah, selain dapat berwisata, berkunjung ke tempat Candi Borobudur, anak-anak juga bisa berrekreasi ke masa lampau atau belajar sejarah. Nah, itu fungsi sejarah rekreatif. Yang kedua, ada fungsi inspiratif. Nah, ini sangat penting ketika kita membahas sejarah, fungsi sejarah ini sebagai ilmu, di mana sejarah dapat dijadikan bahan inspirasi dan motivasi bagi generasi penerus bangsa. Misalnya, ketika anak-anak belajar dari sejarah, misalnya dari seorang tokoh, misalnya si Gajah Mada. Nah, nanti setelah mempelajari tokoh Gajah Mada ini, anak-anak bukan hanya tahu saja bagaimana masa lampau dari Gajah Mada, namun yang terpenting, yang sudah sering Bapak katakan, belajar sejarah itu untuk masa kini dan proyeksi masa depan. Itu yang paling penting kita belajar sejarah. Nah, dengan belajar dari contoh tadi Gajah Mada, nanti anak-anak terinspirasi dan termotivasi sebagai generasi yang hidup di masa kini. Bagaimana kegigihan Gajah Mada yang terkenal dengan sumpahnya Sumpah Pelapa ingin mempersatukan Nusantara. Sebelum dia berhasil mempersatukan Nusantara, dia tidak akan bersenang-senang. Nah, itu makna dari Sumpah Pelapa tersebut. Nah, anak-anak juga begitu. Jadi silakan sebagai generasi muda, penerus bangsa yang tentunya masih sekolah, silakan berjanji kepada diri sendirinya. Saya selama sekolah berusaha, bertekad bulat untuk
mempergunakan waktunya dengan baik untuk belajar. Sehingga nantinya anak-anak bisa berprestasi selama mengenyam pendidikan. Nah, seperti itu. Contoh yang lain misalnya lagi, anak-anak terinspirasi dari seorang tokoh Soekarno barangkali. Nah, dengan mempelajari tokoh dari Soekarno ini, banyak pelajaran yang anak-anak bisa ambil, barangkali yang secara umum, dia adalah the founding father. Dia rela keluar masuk penjara demi memerdekakan bangsa ini. Ini luar biasa sekali. Nah, ini nilai-nilai sejarah yang patut ditanamkan pada jiwa kita, sehingga kita nanti dengan belajar dari tokoh Soekarno itu terinspirasi, termotivasi. Kalau Soekarno dulu rela keluar masuk penjara demi kemerdekaan bangsa Indonesia, kalau anak-anak yang hidup di masa kini rela berjuang dengan bekerja keras, belajar demi meraih cita-cita yang kita harapkan, yaitu berprestasi. Nah, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh sejarah, baik sejarah nasional, sejarah lokal, yang bisa kita jadikan motivasi dan inspirasi bagi kehidupan kita di masa kini. Nah, makanya dengan belajar sejarah, meskipun yang dibahas masa lalunya, namun yang terpenting adalah nilai-nilai dari masa lalu tersebut yang hidup, yang relevan bagi kehidupan kita di masa kini dan masa yang akan datang. Itu yang terpenting. Ketika kita bisa belajar dari sejarah, kita akan, hidup kita ini akan termotivasi, terinspirasi dari para tokoh-tokoh sejarah. Sehingga ketika kita menghadapi permasalahan, apapun, kita akan bisa bercermin dari tokoh-tokoh tersebut dalam menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari kita pada masa kini. Jadi anak-anak tidak usah lagi menyaksikan atau meragukan gitu. Dengan belajar dari sejarah, jadi yang dipelajari masa lalu, namun intinya adalah untuk masa kini kita dan masa yang akan datang. Jadi bukan belajar masa lalu untuk masa lalu. Ya, bukan. Tetap intinya kita hidup di masa sekarang, ya dengan bercermin dari masa lalu untuk kehidupan kita di masa kini dan di masa yang akan datang. Sehingga apa yang diharapkan dari belajar sejarah itu, anak-anak minimal tidak mengulangi kesalahan kedua kalinya. Dan yang terpenting, dengan terinspirasi dan motivasi dari para tokoh sejarah, bisa menciptakan sejarah. Itu yang paling penting juga belajar sejarah. Ya, oke, Bapak lanjutkan. Fungsi yang berikutnya ada fungsi instruktif. Nah, di sini sejarah dapat digunakan sebagai penunjang dalam proses pembelajaran. Jadi, sejarah ini juga dipergunakan oleh ilmu-ilmu yang lain. Ketika misalnya membahas PPKN, misalnya dalam mata pelajaran PPKN atau PKN, yang sekarang kita sebut PKN. Nah, di sana dibahas misalnya bagaimana kehidupan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Nah, dari sana kita akan membahas bagaimana dinamika kehidupan pada masa demokrasi liberal tersebut dalam bidang politik, ekonomi, demikian juga dalam demokrasi terpimpin, bagaimana kehidupan politiknya ketika itu, bagaimana kehidupan ekonominya. Nah, dari sini nanti ilmu sejarah akan menjadi sebagai alat bantu untuk menjelaskan bagaimana perkembangan sejarah dari masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Nah, itu. Jadi fungsi sejarah sangat banyak sekali yang bisa kita ambil nantinya untuk kehidupan kita. Oke. Lanjut sekarang berikutnya, setelah sejarah sebagai ilmu, yang kedua ada sejarah sebagai peristiwa. Nah, sejarah sebagai peristiwa merupakan kejadian pada masa lampau dan tidak dapat terulang kembali.
Nah, jadi peristiwanya memang benar-benar terjadi di masa lampau, sehingga tidak dapat diulang kembali. Nah, terkait dengan peristiwa masa lalu tersebut, yang dapat dijadikan atau dikategorikan sebagai peristiwa sejarah, yang pertama objektif. Nah, di sini maksudnya sebuah peristiwa didukung oleh fakta sejarah yang dapat menunjukkan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Kemudian, unik. Tidak ada peristiwa lain yang sama dengan peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Nah, disinilah uniknya sejarah. Peristiwa sejarah dia tidak bisa diulang kembali. Yang cuman bisa berulang itu cuman pola-polanya saja. Contoh, ketika peristiwa yang sangat bersejarah 17 Agustus 1945 itu tidak akan bisa terulang kembali kedua kalinya. Hanya berlangsung sekali pada tanggal 17 Agustus 1945 silam. Makanya dikatakan unik dia, tidak bisa diulang. Ketiga, penting. Setiap peristiwa memiliki arti penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Nah itu, jadi peristiwa masa lalu yang dikategorikan sebagai peristiwa sejarah. Objektif, unik, dan penting. Kemudian berikutnya sejarah sebagai kisah. Nah, terkait dengan sejarah sebagai kisah ini, artinya hasil rekonstruksi atau penggambaran yang dilakukan sejarawan terhadap suatu peristiwa. Nah, itu dia. Jadi peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi di masa lalu, misalnya peristiwa 17 Agustus 1945 direkonstruksi ulang, dibangun kembali, digambarkan kembali oleh sejarawan yang nantinya dituangkan dalam buku. Nah, itu sejarah sebagai kisah. Nah, terkait dengan sejarah sebagai kisah ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada sejarah politik, sejarah ekonomi, sejarah sosial, sejarah pemikiran atau intelektual, sejarah kebudayaan, sejarah teknologi, sejarah pedesaan. Jadi jenis ini sejarah itu tidak hanya satu saja dia, sejarah politik, namun ada juga seperti yang Bapak baru bilang tadi itu, jenis-jenis sejarah yang lain. Yang barangkali nanti anak-anak ketika memperdalam sejarah, anak-anak terutama kuliah misalnya di perguruan tinggi nanti akan dibahas lebih detail. Bagaimana sejarah politik tersebut, bagaimana sejarah ekonomi, sosial, dan seterusnya yang sudah Bapak sampaikan tadi. Oke, berikutnya. Sejarah sebagai seni. Nah, terkait dengan sejarah sebagai seni di sini, maksudnya sejarah mengutamakan nilai estetika. Nah, sejarah dapat dikatakan sebagai seni karena seorang sejarawan memerlukan intuisi, imajinasi, emosi, gaya bahasa dalam menulis sejarah. Nah, terkait dengan intuisi, di sini maksudnya pemahaman langsung dan insting selama masa penelitian berlangsung dari seorang sejarawan. Kemudian terkait imajinasi, sejarawan dituntut untuk dapat membayangkan bagaimana situasi dan kondisi pada masa lampau tersebut yang dituangkan dalam bentuk tulisan sejarah. Misalnya, bagaimana seorang sejarawan yang menulis tentang peristiwa 17 Agustus 1945, dia membayangkan bagaimana situasi dan kondisi pada saat peristiwa proklamasi tersebut. Kemudian nanti dituangkan dalam karya atau tulisan sejarah dari para sejarawan tersebut. Jadi diperlukan di sini imajinasi. Kemudian emosi, nah sejarawan juga perlu ini, diharapkan nanti dapat menghadirkan objek masa lampau tersebut seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa tersebut. Nah, dengan misalnya anak-anak membaca sebuah buku sejarah, gitu, anak-anak akan seolah-olah
mengalami peristiwa tersebut gitu. Ya, seperti ikut merasakan bagaimana kejadian misalnya dari sebuah peristiwa sejarah gitu. Ini di sini diperlukannya emosi. Nah, disinilah kepintaran dari seorang sejarawan yang mampu menghidupkan suasana masa lampau sehingga pembacanya seolah-olah mengalami peristiwa tersebut meskipun hanya lewat sebuah membaca buku sejarah. Gitu. Ya. Oke, terus berikutnya gaya bahasa. Nah, gaya bahasa yang digunakan oleh sejarawan mesti lugas dan dapat dipahami dengan mudah oleh para pembacanya. Nah, kemudian, terkait dengan sejarah sebagai seni, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Terkait dengan kelebihannya, sejarah sebagai seni, yang pertama, karakterisasi. Yang kedua, alur penulisan. Kemudian terkait dengan kekurangan sejarah sebagai seni, satu, berkurangnya ketepatan dan objektivitas. Yang kedua, penulisan sejarah akan terbatas. Baik, itu yang bisa disampaikan dulu. Baik, anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai peristiwa, dan sejarah sebagai seni. Nah, sekarang kita lanjutkan membahas berikutnya tentang berpikir diakronik dan sinkronik. Nah, ini juga sangat penting, harus dikuasai oleh anak-anak semua materinya. Baik, langsung saja. Yang pertama, konsep diakronik. Diakronik berasal dari bahasa Latin, yaitu dia, dan kronik, waktu. Nah, konsep diakronik dalam sejarah berarti meneliti gejala-gejala yang memanjang dalam waktu namun terbatas dalam ruang. Dengan kata lain, model diakronik lebih mengutamakan dimensi waktu dengan sedikit memperhatikan keluasan ruang. Nah, model diakronik ini biasanya dipergunakan dalam ilmu sejarah. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh topik sejarah yang menggunakan konsep diakronik, anak-anak bisa perhatikan. A. Sejarah Kerajaan Kutai. Nah, untuk menunjukkan unsur diakroniknya, di sana sudah terisi sejarah Kerajaan Kutai abad ke-4 sampai abad 14. Tuh. Kemudian sejarah Kerajaan Mataram kuno dalam kurung abad ke-8 sampai abad ke-10. C. Sejarah Kerajaan Demak dalam kurung abad ke-15 sampai abad ke-16. Nah, judul yang tadi Bapak sudah sebutkan, baik dari sejarah Kerajaan Kutai, sejarah Kerajaan Mataram kuno, sejarah Kerajaan Demak, sengaja diberi penanda waktu untuk menunjukkan sifat diakronik, di mana tadi sudah disampaikan lebih mengutamakan dimensi waktu. Jadi Bapak ulang lagi sekali, menunjukkan sifat diakronik di mana lebih mengutamakan dimensi waktu. Makanya judul dari ketiga yang Bapak kasih contoh tadi tersebut, semua di belakangnya berisi abad 4, misalnya abad ke-8, misalnya abad ke-15 sebagai penanda unsur atau sifat diakronik. Nah, kemudian
Bapak lanjutkan, keterkaitan konsep diakronik dengan konsep kronologi. Sejarah mengajarkan cara berpikir kronologi, artinya berpikir secara runtut, teratur, dan berkesinambungan. Dengan konsep kronologis, sejarah akan memberikan gambaran utuh tentang suatu peristiwa. Kronologi dalam sejarah dapat membantu rekonstruksi suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat, serta dapat digunakan untuk membandingkan peristiwa sejarah dalam waktu yang sama, tetapi berbeda yang terkait dengan peristiwanya. Oke, kemudian, nah ini contoh kronologi, misalnya dijadikan contoh sejarah Indonesia. Nah, bisa dilihat kronologinya bagaimana mulai dari adanya kerajaan Kutai Tarumanegara, kemudian lanjut masa Sriwijaya Singosari, masa Majapahit, masa kerajaan Islam, masa Aceh Mataram Makassar, kemudian zaman Company atau VOC, kemudian zaman Daneless, kemudian ada zaman British, kemudian zaman Netherlands, dan zaman Nippon, kemudian zaman Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Nah, itu menunjukkan konsep kronologi urutan waktunya. Ya, sehingga dengan adanya diakronik ini mempermudah anak-anak mengetahui urutan waktu dari sebuah peristiwa sejarah. Baik. Kemudian Bapak lanjutkan, setelah tadi Bapak kasih contoh konsep kronologi yang berkaitan dengan diakronik, sekarang ciri-ciri konsep berpikir diakronik. Dalam konsep berpikir kronologis atau diakronik, mempelajari kehidupan sosial secara memanjang berdimensi waktu. Kemudian, konsep berpikir diakronik memandang masyarakat sebagai sesuatu yang terus bergerak dan memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Terus, menguraikan proses transformasi atau perubahan yang terus berlangsung dari waktu ke waktu kehidupan masyarakat secara berkesinambungan. Kemudian, menguraikan kehidupan masyarakat secara dinamis. Nah, ini konsep diakronik ini digunakan biasanya dalam ilmu sejarah. Baik, itu tadi penjelasan Bapak tentang konsep diakronik. Nah, sekarang kita lanjutkan konsep berikutnya, konsep sinkronik. Konsep sinkronik mengutamakan penggambaran yang meluas dalam ruang dan tidak terlalu memikirkan dimensi waktu. Model sinkronik biasanya sering digunakan dalam ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, politik, ekonomi, agama, termasuk juga antropologi. Nah, ini ilmu-ilmu yang Bapak sebutkan tadi, dia itu biasanya menggunakan model sinkronik, di mana sinkronik ini menggambarkan yang meluas dalam ruang dan tidak terlalu memikirkan dimensi waktu. Jadi sudah anak-anak pahami bahwa ada perbedaan antara sinkronik dengan diakronik tadi. Kalau tadi sejarahnya memanjang dalam dimensi waktu, sempit dalam ruang, kalau sekarang ini kebalikannya, meluas dalam ruang,
menyempit dalam waktu. Baik, kita lanjutkan. Sejarah telah berkembang menjadi ilmu yang mempelajari struktur masyarakat, pola perilaku, dan proses lain yang dapat dibantukan oleh analisis dari ilmu-ilmu sosial. Nah, terkait dengan hubungan dari ilmu sejarah dan ilmu sosial, bisa dilihat dari gambar ini, di mana diakronik. Nah, sejarah di sini memanjang dia dalam dimensi waktunya. Sedangkan kalau yang tadi sosiologi, ilmu politik, ekonomi, antropologi, dia sinkronis. Dia melebar dalam ruang, namun menyempit dalam waktu. Jadi kelihatan kalau sejarahnya di sini dia. Nah, di sini dia memanjang dalam dimensi waktu. Nah, ini dia memanjang dalam dimensi waktu. Sedangkan kalau ilmu sosial di sini dia melebar dalam ruang, di ruang ini, melebar dalam ruang dan menyempit dalam waktu. Jadi itu dia. Jadi kelihatan sekali antara konsep diakronis, contohnya dalam pelajaran mapel sejarah, sedangkan kalau konsep sinkronis, contohnya tadi sudah Bapak bilang dalam ilmu-ilmu sosial. Oke, kita lanjutkan terus berikutnya ciri-ciri konsep berpikir sinkronik. Kerangka berpikir sinkronik mengamati kehidupan sosial secara meluas berdimensi ruang. Kemudian, konsep berpikir sinkronik memandang kehidupan masyarakat sebagai sebuah sistem yang terstruktur dan saling berkaitan antara satu unit dengan unit yang lain. Kemudian, menguraikan kehidupan masyarakat secara deskriptif dengan menjelaskan bagian demi bagian. Kemudian menjelaskan struktur dan fungsi dari masing-masing unit dalam kondisi statis. Nah, konsep sinkronik ini digunakan dalam ilmu sosial seperti geografi, sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, dan arkeologi. Nah, baik, kita lanjutkan. Contoh penulisan sejarah secara sinkronik. Nah, misalnya ketika membahas sejarah kerajaan Samudra Pasai, dalam penulisannya tersebut dibagi kerajaan Samudra Pasai tersebut menjadi beberapa bagian, seperti bagaimana kehidupan politik dan pemerintahannya, bagaimana kehidupan ekonominya, kemudian bagaimana kehidupan sosial budayanya. Jadi kelihatan sekali ketika membahas atau mengkaji sejarah kerajaan Samudra Pasai meluas dalam dimensi ruang. Baik, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Bapak ucapkan terima kasih. Salam jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya.